Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kali ini Kang Asep akan melanjutkan cerita kisah misteri kematian kakak Buce yang menderita sakit berkepanjangan hingga merenggut jiwanya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Sikapku yang terlihat kebingungan, beliau tersenyum dan duduk di sampingku. Lalu ia kembali berbicara. Begini Jos, Papa bisa panggil itu Bu punya rohnya. Sekalian, Papa juga ada yang ingin ditanyakan kepadanya. Karena Papa penasaran, sebenarnya apa sakitnya Bu hingga ia meninggal? Ucap Papa kepadaku dengan raut wajahnya terlihat menyimpan duka. Mendengar penjelasannya, akhirnya aku paham apa yang ia maksud. Ya, aku paham juga karena aku juga tahu jika Papa memang memiliki kemampuan supranatural. Sejenak aku berpikir dan akhirnya aku setuju dengan idenya Papa. Tapi ingat Jos, kamu harus kuat, kalau tidak itu akan membahayakan dirimu. Karena roh yang datang sebelum mewujud menjadi sosok manusia utuh bisa menarik jiwa kita ikut dengannya. Tentunya kita ikut mati bersamanya. Demikian tutur Papa menjelaskan panjang lebar. Segala resiko ketika memanggil roh seseorang yang telah tiada. Mendengar penjelasan Papa, aku langsung menyanggupinya. Mungkin karena saat itu pikiranku tengah labil. Siapa? Jo sanggup. Demikian ujarku dengan pasti menyanggupinya. Baiklah Jos, malam nanti kita laksanakan ritualnya. Sambung Papa kepadaku. Kira-kira jam 8 malam, terlihat Papa mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan ritual pemanggilan roh. Di antaranya yang aku lihat sedikit makanan kesukaan mendiang kakak Bu di sebuah piring kecil. Semua syarat dan makanan itu diletakkan di sebuah kamar. Lampu kamar itu sengaja dibuat temaram sehingga terlihat hanya rembang cahaya saja. Ingat Jos, kamu harus kuat. Dan jika kamu tidak kuat, jangan dipaksakan. Kamu harus segera keluar dari kamar ini. Selain itu, kamu tidak bisa sendiri, harus dijaga oleh kakakmu ya. Demikian Papa memberikan penjelasan sebelum ritual dimulai. Lalu aku bersama kakak perempuanku yang bernama Kakak Sonya Sam masuk ke dalam kamar itu. Aku duduk dengan posisi bersila di hadapan kakak. Dari belakang, kakakku yang duduk pada sebuah kursi dengan kedua lututnya mengapi tubuhku serta kedua tangannya memegang kedua bahuku. Mungkin itu cara melindungiku karena resikonya sangat besar dan berbahaya jika sampai terlepas dari penjagaan. Yakni roh yang dengan sengaja dipanggil bisa menarik jiwa seseorang yang lemah dibawa ke alamnya. Kembali Papa berkata kepadaku sebelum ia keluar dari kamar meninggalkan kami. Ingat, jika kalian tiba-tiba merasakan rumah ini berguncang seperti ada gempa, itu tandanya roh itu mulai masuk ke dalam rumah ini. Kalian jangan takut, tapi ingat,
harus selalu sadar." Demikian ucapnya, lalu papa keluar dari kamar itu dan tinggallah aku bersama kakak Sonya. Keremangan di dalam kamar itu sungguh membuat jantungku berdebar. Bagaimana tidak, aku akan bertemu dengan seseorang yang telah meninggal. Walau itu kakak kandungku sendiri. Aku fokus menunggu apa kiranya yang akan terjadi. Aroma wangian di kamar itu menambah suasana terasa begitu mistis. Kriek. Tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh sesuatu yang kuat pada rumah itu. Rumah itu berguncang seakan gempa dengan kekuatan besar melanda. Mungkin kakak Bu sudah masuk ke rumah ini, demikian pikirku. Degup jantungku semakin kencang. Suasana di kamar itu terasa berubah menjadi lebih dingin. Terdengar suara decit di ruang kamar yang temaram itu, seperti suara kelelawar kecil. Benar saja, dari celah ventilasi kamar masuk seekor kelelawar kecil, berputar-putar di ruang kamar itu. Aku hanya memperhatikan pergerakan kelelawar itu dengan ujung mataku. Karena sebelumnya papa tidak menjelaskan tanda lain kedatangan roh selain rumah bergoyang. Tiba-tiba kelelawar itu turun dan hinggap di lantai di sudut kamar. Diam dan tidak ada pergerakan dari kelelawar itu. Aku dan kakak hanya diam tak bergeming. Hanya kedua mata kami terus tertuju ke titik sudut kamar di mana kelelawar itu berada. Kembali sesuatu yang membuat bulu romaku meremang terjadi. Di dalam ruang kamar yang remang serta sunyi, aku mendengar seperti suara bisikan-bisikan, layaknya seseorang tengah berbicara dengan cara berbisik, namun tidak dapat didengar dengan jelas berbicara apa. Pandangan mataku yang tidak aku alihkan di mana kelelawar itu berada. Tiba-tiba terlihat ada pergerakan seperti asap tebal berwarna putih kehitaman, meliuk-liuk semakin tinggi dan bertambah tinggi, sembari terus mengeluarkan suara bisikan tak jelas. Menyaksikan hal yang tidak pernah aku alami seumur hidup tentu saja membuat aku merasa ngeri. Sekujur tubuhku menggigil, keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Kepitan serta pegangan kakakku semakin terasa kuat. Sementara di sudut kamar secara perlahan, perubahan wujud itu semakin jelas nyata. Ya, itu kakak Bu. Aku melihat bayangan kakak Bu. Mulai terlihat raut wajahnya yang pucat pasi dengan tatapan kedua matanya kosong mengarah kepadaku. Kepulan asap itu masih menyelimuti tubuhnya. Ah! Aku berteriak keras. Aku tak sanggup menyaksikan apa yang aku lihat oleh mataku saat itu. Seketika itu pula aku ditarik dan dibawa keluar dari kamar oleh kakak Sonya. Begitu keluar dari kamar, ternyata papa berada tepat di depan pintu kamar itu. Papa tidak banyak berbicara. Ia hanya menyuruh Kak Sonya segera membawa aku keluar. "Cepat, bawa dia pergi," ucapnya kepada kakak. Lalu papa masuk ke dalam kamar itu seorang diri. Di dalam kamar, papa bersama roh kakak Bu. Sahabat pembaca dan pendengar Kang Asep, di bagian ini aku sebagai papa ya. Lanjut cerita. Setelah masuk dan aku tutup pintu kamar, aku membalikkan tubuh. Jujur, saat itu aku tidak merasa terkejut atau takut sedikit pun. Terlihat olehku di sudut kamar tengah berdiri
sosok putraku yang telah pergi untuk selamanya beberapa hari yang lalu. Aku tersenyum getir kepadanya, dan saat itu pula putraku Bu membalas senyum dariku. Pedih dan getir rasanya hatiku saat itu. Namun aku berusaha untuk tegar. Lalu aku menyapanya. "Apa kabarnya, Nak? Papa sayang kamu, Nak." Demikian ucapku mengawali obrolan. Mendapat sapaan dariku, Bu tak menjawab. Ia kembali tersenyum dan menganggukkan kepala dengan pelan. "Bu, sebelumnya Papa minta maaf sudah mengganggu ketenanganmu di sana. Tapi Papa penasaran dan ingin tahu apa penyebabnya Bu sakit hingga meninggal." Tanyaku kepadanya menyampaikan maksudku memanggilnya. Saat itu aku melihat perubahan pada raut wajah Bu ketika mendengar maksud dan tujuanku memanggilnya. Lalu Bu berkata dengan suara sangat pelan, namun dapat aku dengar dengan baik. Singkat cerita, Bu menceritakan segala permasalahan yang ia alami mulai ketika di kampung istri pertamanya hingga di tempat ia membuka usaha bengkelnya. Dan persaingan usaha membuat mereka iri dan mereka berusaha membuat Bu menderita bahkan meninggal dengan cara mengguna-guna atau dengan kata lainnya Bu disantet. Mendengar penuturan Bu tentu saja membuat hatiku bergejolak penuh amarah dan dendam. "Papa akan balas semua perbuatan mereka kepadamu, Nak. Papa tidak terima dengan semua ini." Ucapku penuh amarah. Saat itu, walau jiwaku tengah dirasuki amarah, namun tanpa terasa. Dan aku sadari bening air mataku menetes jatuh di pipi tuaku. Aku yakin orang tua mana di dunia ini tidak menangis ketika mengetahui jika putranya menderita bahkan meninggal karena perbuatan manusia keji. Aku tertunduk menangis di hadapan Bu. Bahuku berguncang hebat menahan duka. Di saat itu kembali aku mendengar Bu berbicara kepadaku. "Sudahlah, Pa. Papa jangan turutkan amarah. Bu tidak ingin Papa membalas dendam. Sekarang Bu sudah pergi. Dan tak ada gunanya Papa dendam apalagi membalasnya. Biarlah Tuhan yang membalas atas segala perbuatan mereka terhadap Bu, Pa. Sekarang Bu sudah bahagia di sisi Tuhan. Yang Bu inginkan dari Papa dan keluarga Bu yang masih ada di dunia ini yaitu titip anak Bu ya, Pa." Demikian ucapnya kepadaku. Walau hatiku terasa sakit, namun aku tidak ingin mengecewakannya. Akhirnya aku menganggukkan kepala tanda aku setuju serta mengikuti apa yang menjadi keinginannya, yaitu jangan membalaskan dendam. Karena itu bukan solusi, biarlah Tuhan yang membalasnya atas kebiadaban mereka yang dilakukan terhadapnya. "Pa, sepertinya sudah saatnya Bu untuk kembali. Sampaikan salam untuk Mama, juga Jos, dan yang lainnya. Bu sayang kalian." Demikian ucapnya kepadaku mengakhiri obrolan. Lalu secara perlahan Bu berubah menjadi kepulan asap tebal, menipis, lalu kembali berubah menjadi kelelawar kecil dan terbang keluar melalui
celah ventilasi kamar itu pergi untuk selamanya. Selamat jalan Yana, semoga kamu bahagia selalu di sisi Tuhan. Amin. Pendengar Kang Asep Hidayat, kembali aku sebagai Jos. Di luar kamar aku menunggu papa dengan cemas apa gerangan yang terjadi di dalam kamar. Aku lihat jam dinding, waktu menunjukkan jam 3 subuh. Papa belum juga keluar dari kamar. Hingga terdengar olehku seseorang membuka handle pintu kamar itu. Ya, itu pintu kamar di mana ritual itu berlangsung. Aku beranjak berdiri dan melangkah mendekati pintu kamar itu dengan segera. Di depan pintu kamar, terlihat papa sudah berdiri dengan raut wajah lelah dan pucat. Aku meraih tangan papa dan menuntunnya untuk duduk di sofa di ruang keluarga. Kak Sonya datang dengan segelas air putih untuk papa. Setelah sedikit tenang, barulah papa bercerita. Menceritakan semua yang ia dengar dari kakak Bu. Mendengar cerita papa, sontak membuat aku marah. Rasa emosi dan dendam seketika merasuki jiwaku. Beda dengan mama dan Kak Sonya, mereka hanya menangis. Melihat aku marah dan dendam, papa berkata dengan pelan dan bijaksana kepadaku. Jos, dengar papa bicara ya nak. Seperti pesan dari Bu, dia tidak ingin kita membalas dendam. Jika memang kita sayang kepadanya, maka besarkan serta sayangilah anaknya yang ada. Karena dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dia sudah bahagia di sisi Tuhan. Demikian ucap papa kepadaku. Tentu saja saat itu aku hanya bisa diam dan menangis. Karena jika aku bersikeras mengikuti amarah serta dendamku, maka sama dengan aku menyakiti perasaan kakak Bu di sana. Akhirnya, dengan berat hati, aku mengikuti apa yang menjadi keinginannya, yaitu Tuhanlah yang akan membalas atas kekejian mereka terhadap kakak Bu. Karena balas dendam bukan solusi dalam penyelesaian masalah. Justru akan menjadikan kisah pilu dan dosa di dalam dunia ini selesai. Demikian akhir dari kisah pilu kakak Bu. Semoga saja kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi sahabat pembaca atau pendengar setia Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kang Asep haturkan banyak terima kasih kepada narasumber yaitu kakak George atau Jos. Kisah yang luar biasa. Semoga mendiang kakak Bu bahagia di surganya, serta semoga keluarga kakak selalu dalam lindungannya. Amin. Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.